Nggak masuk nih ke ini ke YouTube. Ntar ya lembar kontennya Velcom. Ini belum siap kok. Gimana ya ini masuk? Nggak bisa live streaming ini. Beda ininya. Live streaming nggak bisa, live streaming YouTube. Karena Mas buka dari handphone kita. buka apanya? Buka Zoom-nya. Admin dari sini bisa, memang belum saya abaikan. Biar nggak mati, jangan digeser. Koneksinya habis nanti. Ini masih masuk. Ininya kalau mati lampunya dia nggak masuk. Kalau ketarik. Hidup kan? Saya jadiin admin, tapi kan belum. Nggak usah live streaming. Banyak yang masuk. Jadiin pengurus. Pesan minum jangan jadi ini. Ada ini. Nggak bisa berdekatan memang. Berbunyi. Admit. Sudah masuk Pak Alifur Rahman. Alhamdulillah sehat Mas Ilham. Sehat, semoga Bapak dan semua Bapak Ibu di sini sehat semua juga. Allah. Ya. Suara saya terdengar cukup jelas kan ya? Jelas Bapak. Alhamdulillah. Sambil menunggu partisipan yang lain, ini alhamdulillah yang terdaftar luar biasa Mas, ada 250 sekian lah ya. Mudah-mudahan malam ini bisa hadir semuanya. Mungkin memang karena waktu dimulainya ini berbarengan dengan jam sholat isya di beberapa wilayah, jadi kita mungkin sambil nunggu sebentar ya. Saya teman-teman yang lain apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Ada boleh kalau mau memperkenalkan diri atau berkenalan sebelum dimulai ini ya. Dari mana aja ini yang sudah bergabung? Luar biasa kalau saya lihat se-Indonesia ini Pak, ada WOD berarti dari Sulawesi ini. Ya. Insya Allah memang kalau saya melihat daftar hadirnya juga dari berbagai daerah di Indonesia, Mas. Kemudian juga dari ada beberapa yang mahasiswa ada, kemudian dari instansi pemerintahan juga ada, dari perusahaan juga ada. Kalau saya lihat ya, sempat saya baca itu, kemudian ada guru, dosen juga ada yang bergabung di sini. Alhamdulillah. Dari Lampung, ini Bapak atau Ibu ya, ada Ode Dian Asmarani Modiman juga, Jakarta Timur Ibu Komaria SPD, ada Pak Kodim Al-Wandi dari Majalengka, Jawa Barat, Masya Allah luar biasa ya. Alhamdulillah kita bisa silaturahmi di sini. Dari Surabaya juga ada. Posisi di mana sekarang ini? Lagi di Jogja apa di Jawa Timur nih? Saya di Surabaya, Bapak. Oh, di Surabaya, Masya Allah. Ya. Baru nyampe atau memang udah beberapa hari di Jawa Timur? Oh, saya sekarang tugasnya di Surabaya, Bapak. Tugasnya di Surabaya. Itu di Surabaya. Mudah-mudahan sukseslah dimanapun berada. Amin, sukses juga untuk Pak Alifur Rahman dan Bapak Ibu semuanya di grup sini. Sama untuk semuanya yang hadir di sini ya.
Ini sudah jam 19.17, peserta yang sudah bergabung ada 39, di saya ada 40, sambil masih ada yang masuk ke sini. Gimana, kita mau mulai saja? Silakan Bapak. Baik, Bapak dan Ibu semuanya ya, kita mulai sambil menunggu yang lain bergabung, nggak apa-apa, biar nanti nggak terlalu malam. Karena kita waktunya ini sehabis sholat isya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'du. Puji syukur, alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai hari ini kita semuanya Allah berikan perlindungan dan kesehatan di tengah musim pandemi yang tidak kunjung berakhir ini. Mudah-mudahan kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala sampai pandemi ini berakhir. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, saya merasa senang sekali dalam kesempatan webinar ke-15 ini. Syariah mengadakan webinar ini, webinar ke-15. Dengan beragam tema tentunya, ada tema literasi ekonomi dan keuangan Islam atau yang kami singkat dengan LEKI gitu ya. Sudah memasuki batch ke-4 kemarin, insya Allah minggu depan memasuki batch ke-5. Kemudian ada juga seri pendidikan, insya Allah nanti kita juga akan lanjutkan di bulan Januari. Ada seri psikologi juga, kemudian ada seri pengembangan. Nah, pada malam hari ini kita alhamdulillah bertemu dengan expertise di bidang public relation yang insya Allah juga webinar kita juga akan bisa dijadikan berseri karena banyak ilmu yang bisa di-sharing dengan kita semuanya. Ini seri pertama, seri public relation atau kehumasan yang kita mengusung tema persuading strategy atau seni membujuk atau meyakinkan orang lain, gitu ya. Bagi saya memang urusan meyakinkan orang lain itu bukan semata-mata dibutuhkan di dunia formal atau dunia bisnis semata, tetapi hal ini juga mutlak dibutuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Sebagai kepala rumah tangga dalam berkomunikasi dengan anggota keluarganya, sebagai anggota masyarakat dalam berkomunikasi dengan masyarakatnya, mungkin sebagai anak terhadap orang tuanya, ada masa-masa di mana kita dituntut untuk bisa meyakinkan mereka. Dan saya yakin bahwa keterampilan atau kompetensi untuk meyakinkan orang lain itu sebenarnya oleh Allah Subhanahu wa taala sudah diberikan dalam diri kita masing-masing. Artinya kompetensi itu fitrah sebenarnya yang sudah menjadi bekal kita pada setiap orang itu. Namun kemudian tingkat ketajamannya menjadi berbeda-beda karena memang intensitas kita dalam mengasahnya berbeda-beda. Makanya ada yang sangat kompeten, gitu ya, sangat kompeten untuk bisa meyakinkan orang lain. Ada yang bahkan tidak mampu meyakinkan orang lain. Jangankan meyakinkan orang lain, meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia mampu kadang menjadi persoalan lain, gitu ya. Baik, Bapak dan Ibu, malam ini kita bersama Mas Ilham dari Atullah. Sebelum kami berikan waktu kepada beliau, saya ingin menyampaikan profil beliau ini. Kalau saya bilang ini sangat milenial ya,
Mas Ilham dari Atullah ini adalah lulusan dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Usianya saat ini masih sangat muda, masih 22 tahun, tapi kemampuan kemudian capaian-capaian yang sudah diraihnya selama ini membuat saya terkagum-kagum pada beliau. Makanya dalam kesempatan ini Syariah merasa sangat terhormat sekali, merasa bangga, merasa senang Mas Ilham mau berbagi pengetahuan, berbagi ilmu dan berbagi pengalamannya terkait dengan public relation ini. Di bidang skill yang beliau miliki tentu terkait dengan public relation, kemudian strategic relation juga, experience highlight yang selama ini dicapai. Yang pertama sebagai corporate communication coordinator, menjabat sebagai tenaga ahli rektor Universitas Negeri Yogyakarta dari tahun 2017 sampai tahun 2020. Kemudian sebagai branding konsultan, tim member juga pernah di PT Waskita Karya Realty pada tahun 2018. Pernah juga di Asian Games 2018, kemudian di IMF World Bank Annual Meeting 2018, kemudian juga pernah di Ministry of Education terkait dengan revolusi mental program tahun 2017. Selain itu, beliau juga menjadi koresponden jurnalis pada koran kebanggaan masyarakat Jawa Tengah, yaitu Kedaulatan Rakyat atau yang dikenal dengan KR Jogja. Gitu ya. Di bidang public relation coordinator, beliau pernah menjadi volunteer di Sunda Strait Tsunami Humanitarian Assistant pada tahun 2019. Itu gambaran tentang profil singkat Mas Ilham dari Atullah ini, dan beliau juga pernah mendapatkan award, antara lain mendapat Ki Hajar Dewantara Award dari Kemendikbud, kemudian juga mendapat Antitrust Essay Competition Winner dari KPPU, juga mendapatkan scholarship from Sampurna Foundation. Saya rasa cukup gambaran tentang Mas Ilham dari Atullah ini. Mungkin nanti ada yang ingin mengenal lebih jauh, bisa sambil jalan ya, Mas Ilham ya. Baik, Bapak dan Ibu, itu profil tentang Mas Ilham dari Atullah. Selanjutnya kami persilakan kepada Mas Ilham untuk menyampaikan paparannya. Waktu dipersilakan. Terima kasih banyak atas kesempatannya Pak Alifur Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenalan dari Pak Alifur Rahman tadi mungkin perlu ditambah sedikit. Maksud saya bukan memperkenalkan saya, tapi memperkenalkan Bapak Ibu sekalian. Di sini saya mungkin sebagai junior juga perlu bimbingan, masukan dari Bapak Ibu. Oleh karena itu, Bapak Ibu, nanti misalnya saya dalam membawakan paparan ini, ada yang perlu ditanyakan atau ada yang penasaran tentang apapun, langsung saja Bu. Bisa mungkin videonya raise hand atau apa ya Pak Alifur Rahman, langsung kita diskusi interaktif. Karena memang di sini konsepnya bukan saya mengajarkan sesuatu, tapi kita diskusi bareng Bapak Ibu. Mohon masukan dan arahan selalu. Nah, saat ini Bapak Ibu saya menjabat di perusahaan namanya Sevima. Bagi saya ini bukan cuma perusahaan, ini komunitas yang berisi banyak perguruan tinggi se-Indonesia. Jadi kita melayani sekitar 400 kampus. Kalau Bapak Ibu yang misalnya dari kampus biasanya kenal. Tapi di sini karena kita bersama-sama kita saling mengenalkan diri satu sama lain. Oh iya Pak, saya tadi kan buat PPT. Mungkin saya share screen ya Pak? Bisa ya? Saya coba ya Bapak Ibu. Baik. Oh belum bisa Pak, karena mungkin harus co-host. Sambil cerita-cerita nih Bapak Ibu, sambil diatur oleh Pak Alifur Rahman tentang
settingan Zoom-nya. Jadi tadi yang disebutkan Pak Arifur Rahman sangat menarik bahwa biasanya kita memikir strategi persuasif atau komunikasi itu sebagai sesuatu yang besar, dalam artian orang di panggung atau politisi sedang kampanye menggunakan strategi-strategi yang persuasif supaya masyarakat tertarik dengan mereka. Padahal strategi persuasif itu juga ada di tengah-tengah kita. Kita berkomunitas, tadi disebutkan Pak Arifur Rahman, sampai dalam artian kita berkehidupan masyarakat dengan tetangga, itu juga perlu strategi persuasif yang baik. Bagaimana mengkomunikasikan kebutuhan kita dan kebutuhan tetangga agar dapat jalan tengahnya. Saya coba share screen dulu. Siap, sudah masuk ya poin saya. Sip. Kita langsung saja Bapak Ibu, di sini memang rencananya saya nggak membawakan teori, tapi kita perlu mengenalkan dulu komunikasi persuasif. Sebenarnya apa yang akan saya kenalkan ini ya sudah dijelaskan oleh Pak Arifur Rahman tadi. Yang pertama, komunikasi persuasif itu mengubah pandangan lawan bicara kita. Dan ada tujuannya, misalnya tujuannya itu bisa cause itu misalnya keinginan kita ingin beli PS5 biasanya bapak-bapak ini, tapi istrinya belum mengizinkan. Bagaimana komunikasi persuasif ini, bapak-bapak dapat PS5, tapi istrinya juga dapat sesuatu yang diinginkan. Di situ ada komunikasi persuasif. Nah, bagaimana supaya satu dapat PS5 dan istri misalnya dapat belanja baju, nah itu ada di poin nomor 6, yaitu membutuhkan perubahan. Komunikasi persuasif itu bukan cuma tentang kita membujuk orang lain, tapi juga kita memberikan sesuatu pada orang lain. Kita cari sama-sama titik tengahnya. Negosiasi dalam artian tidak menang sendiri. Di Indonesia kita sudah mengenal sekali musyawarah mufakat, komunikasi persuasif kita harus didasari dengan landasan ini. Lalu secara umum, komunikasi persuasif itu ada tujuannya, terus pengembangan dari retorika seperti yang tadi saya sebutkan. Komunikasi persuasif itu bukan cuma di atas panggung, bukan cuma seni pidato, tapi dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang terakhir, poin kelima, karena bentuknya komunikasi persuasif itu dua arah, interaksi, dan kita sama-sama mencari titik tengah, maka kita melakukan yang namanya aktivitas psikologi. Kita mempengaruhi, kita memberikan kepercayaan, kita menginginkan perubahan sikap, intensi, motivasi dari pihak-pihak lainnya. Ciri-cirinya secara singkat tadi sudah disinggung dan saya tekankan lagi 3 poinnya. Yang pertama punya tujuan, yang kedua memahami orang lain ingin apa. Jadi bukan cuma kita menginginkan sesuatu, tapi orang lain ingin apa, kita dengarkan dulu. Dan yang ketiga, memilih strategi komunikasi yang tepat. Misalnya, kalau dengan orang yang lebih senior, kita juga harus menghormati, permintaan dengan cara yang lebih halus, kita yang menyesuaikan sebagai yang lebih muda. Begitu juga sebaliknya, sebagai yang lebih senior, biasanya anak-anak zaman sekarang itu kalau disuruh sesuatu sulitnya bukan main. Itu sering dapat cerita seperti itu. Misalnya nih Bapak, karena saya barusan ditempatkan di Rungkut, banyak orang, karena posisi saya sebagai kepala bagian humas, banyak orang tua yang mengeluh ke saya. Orang tua itu inginnya dia kerja di kampung saja. Padahal anaknya pengen ke Rungkut, pengen ke Surabaya untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Memang secara finansial, secara peluang karir di daerah industri seperti ini mungkin lebih rewarding bagi anak-anak itu. Nah, mencari titik tengah dari hal ini kan juga perlu komunikasi persuasif. Di satu sisi, orang tua tidak bisa lagi ke anaknya nyuruh, kamu kerja di kampung saja. Padahal anaknya juga kepingin kompensasi finansial, juga kepingin karir yang lebih panjang. Kita sama-sama menyesuaikan di jalan tengah. Gimana keinginan anak bisa terpenuhi, tapi keinginan orang tua juga terpenuhi. Dalam kasus yang itu biasanya saya tawarkan, gimana kalau WFH aja dari kampung ke sini seminggu sekali. Nah, itu contoh titik tengah. Bagaimana kita menjembatani keinginan satu sama yang lain,
lalu secara persuasif menemukan titik tengah. Nah, ketika kita melakukan komunikasi tersebut, kita inginnya persuasif tapi tidak kelihatan persuasif. Kayak misalnya orang jualan tapi tidak seperti kelihatan jualan. Karena kalau kita ditawari sesuatu begitu saja, jualan hard selling istilahnya, seperti kita kalau di lewat pedagang gitu, lalu kita ditawari cilok 10.003 kayak gitu. Kita tahu dia jualan cilok, tapi kalau kita tidak minat ya sudah dilewati saja kayak gitu. Beda dengan misalnya orang yang jualan cilok lagi suasana dingin-dingin gitu, terus tiba-tiba ngajak bicara kita. Bapak, suasananya dingin loh, nggak kepingin sesuatu yang hangat-hangat. Apa itu Pak, sesuatu yang hangat-hangat? Wah, ini saya punya cilok Pak, 10.003. Nah, seperti itu. Persuasif tanpa kelihatan persuasif, jualan tidak kelihatan jualan. Kalau secara ilmu komunikasi kita sebut dengan double speak. Jadi tujuan kita jelas, pengen jualan, tapi bagaimana caranya supaya kita tidak terlihat jualan. Bukan menyembunyikan, bukan juga bohong, tapi itu tadi, saling memahami satu sama lain. Nah, Bapak Ibu, daripada panjang-panjang kita teori, kita langsung praktekkan di sesi ini. Kita akan mendalami lagi bahwa persuasif itu juga bukan hanya bagaimana kita mengatur intonasi, bagaimana kita memilih kalimat, tapi bagaimana kita menyajikan sesuatu. Manusia pada dasarnya juga makhluk visual. Tapi visual bukan sekedar kita cantik atau kita ganteng terus orang lain yakin dengan kita, tapi juga bagaimana kita memposisikan diri supaya ketemu titik tengahnya dengan apa yang diinginkan, apa yang diharapkan orang lain kepada kita. Nah, di slide selanjutnya, saya punya beberapa foto yang waktu itu dilakukan survei di Amerika sekitar 40-an tahun yang lalu. Dari Universitas Stanford, mereka menunjuk puluhan ribu orang di seluruh Amerika. Mereka ingin kita memilih foto orang yang tidak kita kenal sama sekali. Mereka kandidat calon bupati lah di sana, tapi kita nggak kenal sama sekali. Kita tidak tahu visi misinya sama sekali, kita cuma disuruh milih foto. Ada 3 seri foto, kiri kanan kita disuruh milih yang mana gitu. Dan hasil survei itu merupakan suatu terobosan pada zamannya. Itu ilmu psikologi yang pada saat itu tidak terduga. Jadi Bapak Ibu, kita coba 3 slide selanjutnya ini, Bapak Ibu memilih dengan saya. Suaranya boleh di-unmute. Coba pilih kiri atau kanan. Atau enaknya lewat chat ya Bapak Ibu. Kalau lewat suara nanti berisik ya. Coba kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Bapak Ibu pilih kiri atau kanan, nanti diketik via chat. Kita tidak kenal 2 orang ini Bapak Ibu. Kita disuruh, kalau misalnya mereka berdua calon bupati, kita disuruh milih. Pilih yang kiri atau yang kanan. Bapak Ibu pilih yang mana? Coba kita jawab via chat. Wah, mantap. Kita hitung satu-satu ya nanti ya. Besarkan dong slide-nya. Oke, coba ya. Saya besarkan, Bapak Ibu. Kelihatan enggak ini? Saya kasih waktu sampai 19.26 ini berakhir. Maksudnya slide show-nya yang dibesarkan. Oke, Bapak Ibu, sebentar saya coba ya. Kanan lah, mantap semangatnya ini luar biasa. Maksudnya begini ya Bapak Ibu, coba. Nah, ini ya.
Dah, beberapa detik lagi kita akan habis. Oh, mantap. Oke, sudah 19.27 Bapak Ibu. Kita lanjut ke tadi foto pertama, ini foto kedua. Kita survei lagi. Pilih kiri atau kanan. Ingat konteksnya, kita nggak tahu apa-apa. Mereka berdua ini nyalon bupati. Kita disuruh milih kiri atau kanan. Kita juga nggak tahu visi misinya. Sampai 19.27 habis. Kayak main tebak. Ada hikmahnya ini, Bu. Dan ini jurnal Scopus loh. Waktu itu pertama kali jurnal ini terbit, bikin heboh di Amerika sana, termasuk di Indonesia. Indonesia baru merdeka, baru kenal politik, ada kajian seperti ini. Lanjut ke foto ketiga. Mantap. Oke, foto ketiga. Nah, ada bapak-bapak dua, pilih kiri atau kanan. Konteksnya mereka nyalon bupati, kita tidak kenal sama sekali, nggak ada amplopnya juga, nggak tahu visi misinya. Tengah, wah, Mas Aditya Pramono ini bisa saja. Golput, oke, boleh, nggak ada yang larang. Kiri, foto ketiga, mantap, Ibu. Kita tunggu sampai 19.28 berakhir. Mantap, sudah sampai 19.29. Rata-rata pilih kiri karena takut dengan yang kanan, ada kumisnya. Oh, bisa, coba Yoswan. Tapi waktunya udah habis, kita lihat. Nah, percaya atau tidak, survei ini padahal 40 tahun yang lalu, Bapak Ibu. Tapi hasil survei menunjukkan orang Indonesia dan Amerika secara rata-rata akan memilih rata kiri dengan kemungkinan swing. Swing itu artinya bisa banyak yang milih kanan hanya pada foto pertama. Ini 40 tahun yang lalu, orang yang survei belum pernah ketemu dengan kita, dan mereka bisa mencapai kesimpulan seperti itu. Sampai sekarang orang-orang Stanford ini masih melakukan kajian-kajian seperti itu. Suaranya hilang, Mas. Yuk, suaranya hilang. Dari tadi atau barusan suaranya hilang? Barusan. Oh, ya udah, mohon maaf. Tadi pas saya nyebutkan 1927, 1928, Mas ya. Sudah, semoga lanjut terus. Hasil survei menunjukkan orang Indonesia dan Amerika secara rata akan memilih rata kiri. Dengan kemungkinan bisa milih kanan hanya pada foto pertama. Mungkin yang lain ada pilih kanan, tapi jumlahnya saya kira tadi menunjukkan di survei juga lebih sedikit. Padahal ini survei 40-an tahun yang lalu. Orang-orang dari Universitas Stanford juga belum pernah ke sini. Mereka belum pernah ketemu kita. Tapi data itu bisa terdeteksi. Dan mereka sampai sekarang masih melakukan kajian itu. Mereka mengumpulkan foto politisi-politisi seluruh dunia. Mereka kaji bagaimana sih kemungkinan keterpilihannya mereka. Satu variabel yang mereka simpulkan sangat signifikan dalam mempengaruhi bagaimana kita yakin dengan orang lain, itu bukan orang yang ganteng atau cantik, termasuk ada kumisnya atau enggak tadi. Ada kumisnya itu bagi daerah-daerah tertentu justru suka, mungkin ibu-ibu tertentu juga mungkin lebih yakin dengan orang berkumis daripada saya yang tidak ini, atau Pak Alifur Rahman juga nih. Bapak-bapak kumis biasanya lebih gagah dan lain-lain. Nah, poinnya adalah resemblance. Resemblance itu bagaimana kita bisa menyerupai orang lain. Maksudnya menjiwai. Ketika kita lihat orang lain, oh ini mewakili saya, ini saya banget. Kalau sama dia
suara saya didengar, misalnya seperti itu. Ini ada variabelnya dan lain-lain. Intinya, orang dalam kapasitas apapun, bisa pilkada, bisa kapasitas lain, akan menghargai orang yang wajah dan aksinya menjiwai orang lain, menjiwai lawan bicaranya. Nah, wajah dan tindakan itu tadi. Makanya komunikasi persuasif sangat perlu, karena yang kita tuju dalam melakukan membujuk orang lain tadi bukan cuma kita menunjukkan bahwa kita gagah, kita hebat seperti itu, tapi kita mendengarkan orang lain. Ketika kita dianggap mendengarkan orang lain, maka orang lain juga menghargai kita karena merasa didengar. Statistiknya seperti ini, ketika kita dianggap menjiwai atau mendengarkan orang lain, kita 2,7 kali lipat akan disukai oleh orang. Nah, bagaimana pengaruhnya pada strategi persuasif? Statistik ini, ketika kita akan melakukan komunikasi persuasif, menjadi penting kemudian untuk yang pertama, tahu audiensnya. Yang kedua, pahami kebutuhan. Yang ketiga, memahami piramida kebutuhan Maslow. Nanti saya akan jelaskan yang ketiga. Kita akan masuk ke yang pertama dan kedua dulu. Tadi tahu audiens. Misalnya audiens kita ibu-ibu. Tadi Mas siapa tadi yang menyinggung. Kalau kita berkumis misalnya, bisa jadi kemungkinan kita disukai, kemungkinan kita didengarkan oleh ibu-ibu lebih tinggi daripada tidak berkumis. Walaupun demikian, kalau audiensnya seperti Mas Ridwan tadi, yang katanya takut, bisa saja orang-orang tidak tertarik ketika orang berkumis itu bicara dengan kita. Jadi tahu audiensnya. Ketika kita bicara dengan orang di pasar, kita juga pakai jas dan dasi. Karena kalau pakai jas dan dasi, nanti harganya waktu belanja dinaikkan. Sama saja ketika kita bicara dengan orang yang biasanya di pernikahan, pertian, kayak gitu, kita juga harus menyesuaikan. Kita menggunakan pakaian yang layak. Kita ke masjid, kita ke tempat ibadah, kita menggunakan pakaian yang layak. Hal yang sama terjadi pada poin kedua. Kita memahami kebutuhannya. Kebutuhan kita di masjid, di tempat ibadah untuk berserah diri pada Allah, pada Yang Kuasa. Jadi kita harus mempersembahkan yang terbaik. Orang-orang akan respect dengan kita kalau kita sudah memenuhi kewajiban kita sebagai hambanya. Seperti itu. Ketika kita di pasar, kebutuhan kita adalah belanja, bukan untuk pamer. Misalnya pamer jas dan dasi tadi, atau kadang kita tahulah kalau di pasar ada bapak ibu tertentu yang pakai perhiasan kayak gitu, itu kan justru membahayakan, justru membuat kurang respect orang lain dan sebagainya. Dan yang ketiga, memperhatikan piramida kebutuhan manusia. Jadi berpuluh-puluh tahun yang lalu ada peneliti dari Amerika juga yang sudah memetakan kebutuhan manusia itu apa saja sih. Bagaimana kebutuhan manusia itu harus dipenuhi salah satu dulu, baru bisa dipenuhi lainnya. Kalau yang satu paling bawah ini belum dipenuhi, maka kita ketika memberikan yang atas, kita juga kesulitan, kita tidak diperhatikan dan lain-lain. Penelitinya namanya Maslow, piramidanya namanya piramida Maslow. Jadi kebutuhan manusia itu harus dipenuhi dari bawah ke atas. Yang paling bawah adalah fisiologis. Dasar kita paham, manusia pasti butuh makan, butuh minum, butuh tidur, butuh pakaian. Dan kalau makan, minum ini belum terpenuhi, pandangan piramida Maslow ini akan sulit orang itu mikir bagaimana sih rasa aman, bagaimana sih keluarganya, bagaimana sih harus tanggung jawab, pencapaian sekolah, rajin, berprestasi di tempat kerja, di sekolah, dan demikian. Jadi makan, minum harus kebutuhan dasar harus terpenuhi, baru orang itu merasa aman, baru orang itu lancar dalam bersosial, lalu mendapatkan penghargaan, dan puncaknya orang-orang itu akan melakukan aktualisasi diri. Aktualisasi diri ini bermanfaat bagi orang lain, sebagai manusia yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar.
Bagaimana cara kita memenuhi dari bawah ke atas kalau dalam komunikasi persuasif itu tadi, yaitu kita ketika berbicara dengan orang lain, kita harus memahami lawan bicaranya. Kembali ke yang saya sebutkan di awal. Maksudnya adalah kita tidak bisa kepada orang yang misalnya masih kesulitan makan dan minum, kita bilang, ayo, Bapak harus punya mobil supaya dilihat tetangganya gagah kayak gitu. Agak sulit orang itu bukan hanya berpikir tentang gagah, berpikir tentang punya mobil, ketika makan saja masih perlu usaha ekstra. Ketika kita berbicara dengan lawan bicaranya, kita harus memperhatikan juga piramida ini. Bagaimana caranya piramida ini? Ya dengan memahami lawan bicaranya. Penuhi dulu dari bawah ke atas. Makanan, minuman, sandang pangan, rasa aman, sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. Harus selalu berurutan. Hal yang sama terjadi dalam tantangan hidup yang saat ini kita hadapi, pandemi COVID-19. Banyak di antara kita suka mendengar nih, kita diajak oleh beberapa pihak untuk memenuhi protokol kesehatan, menjadi relawan COVID, dan lain-lain. Bagi sebagian orang yang sudah berpikir sampai sana, kadang ada yang menganggap orang yang belum berpikir sampai sana itu belum maju atau nggak bisa diajak maju sebagai rekannya sesama masyarakat. Padahal orang itu berbeda-beda seperti yang tadi ditunjukkan dalam piramida. Ketika kita ingin membangun komunikasi yang persuasif, piramidanya kita harus pahami dulu kebutuhan lawan bicara kita. Ketika orang masih sulit makan, orang-orang masih sulit memenuhi kebutuhan keluarganya, apalagi di masa yang sulit ini menjadi sangat wajar kalau orang masih sulit berpikir tentang COVID. Dan ini kita hadapi sama-sama. Solusinya dalam menghadapi komunikasi untuk melakukan komunikasi persuasif di masa yang sulit ini, ya kita penuhi dulu kebutuhan fisiologisnya. Atau setidaknya kalau kita bukan dalam posisi orang yang di atas, dalam artian bukan pemangku kebijakan atau orang yang berlebih untuk bisa sedekah, kita mendukunglah bagaimana orang-orang lain itu memenuhi fisiologis. Kita bantu sebisanya, kita doakan supaya rezekinya lancar. Itu masuk komunikasi persuasif. Suatu saat nanti ketika dia naik piramidanya, ketika kebutuhan itu sudah terpenuhi, mereka akan percaya dengan kita. Lalu komunikasi akan berjalan lebih mudah. Tadi fisiologi, setelah itu rasa aman, setelah itu sosial, setelah itu penghargaan, baru aktualisasi diri. Membantu orang lain itu sebenarnya di puncak piramida ini. Manusia pada dasarnya harus terpenuhi dulu kebutuhan yang bawah ini. Protokol kesehatan itu kan baru di bagian penghargaan. Rasa amannya dia sendiri ini loh yang perlu dipenuhi, dan ketika dia belum memenuhi ya kita harus wajar, kita beritahu sebisanya, lalu kita pahamkan bahwa ini kebutuhan bersama itu di tingkat sosial. Urut fisiologi, rasa aman, sosial, penghargaan, aktualisasi diri. Nah, kembali Bapak Ibu ke proses mendengarkan tadi. Komunikasi persuasif tidak bisa dilepaskan dari bagaimana kita mendengarkan dan memperhatikan. Apalagi di era pandemi COVID-19 ini, di mana yang punya masalah bukan cuma kita sendiri. Kita tidak boleh merasa hidup kita paling sulit, karena yakinlah di luar sana pasti banyak orang-orang yang bukan hanya belum seberuntung kita, tapi sedang menghadapi tantangan yang mungkin tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Saya sering ketemu di sini, karena saya sekarang baru penempatan di Rungkut, Pak Alifur Rahman, orang-orang itu kalau berpikir milenial, bayangannya itu anak-anak yang lulusan kuliah tinggi, bahkan kuliah LPDP di luar negeri, lalu di Indonesia kerjanya mapan lah di daerah SCBD sana, kalau siang ngopi Starbucks, Pak. Padahal statistik kita menunjukkan hampir setengahnya, Pak, milenial kita itu ya lulusan STM, bahkan SMP.
cari kerjanya di Karawang atau di Rungkut. Dengan pekerjaan di bidang manufaktur atau yang membutuhkan keahlian vokasional. Bayangan kita kadang cukup jauh dari apa yang sebenarnya ada di sekitar kita. Ini baru sama-sama Jawa loh. Saya tadi bicara bayangan anak milenial yang dibayangkannya di SCBD ternyata di Karawang atau Rungkut. Belum lagi kalangan-kalangan lainnya atau suasana di luar Jawa yang kadang tidak diberitakan, yang kadang kita tidak tahu sama sekali. Vault ini nanti saya harapkan bisa sambil diskusi nih, bagaimana kondisi di tempat-tempat lain dan bagaimana kita menyesuaikan komunikasi persuasif di tempat lain. Seperti tadi sempat kita singgung, kalau di Jawa mungkin caranya ketika bicara dengan senior adalah lebih menghormati, mencari titik tengahnya dengan yang junior ngalah. Mungkin itu tidak berlaku kalau di Buton tadi Mbak Wak Ode. Orang laut kan kelas-kelas itu. Mungkin justru ketika kita ngotot, kita bisa meyakinkan lawan bicaranya bahwa ini langkah yang benar untuk melakukan sesuatu. Ini nanti kita saling sharing bagaimana kondisi di sini dan di sana dan bagaimana komunikasi persuasif ini kita sesuaikan. Kembali mendengar sama dengan perhatikan. Persuasif seperti poin yang tadi pertama saya sebutkan adalah menggiring lawan, bukan hanya untuk menyetujui apa yang kita inginkan, tapi lebih mudahnya menuju jalan tengah. Sama-sama mengakomodasi satu sama lain. Tidak bisa kita mendapatkan semua yang kita inginkan, tapi kita mendapatkan sebagian, lawan bicara mendapatkan sebagian. Dan proses dalam melakukan komunikasi persuasif itu tidak bisa dibalik. Yang pertama, kita memperhatikan dulu. Perhatian itu yang pertama. Ketika kita memperhatikan, seperti tadi saya ceritakan, kita tahu kebutuhan lawan bicara apa. Dan bagaimana cara yang paling baik untuk bicara. Setelah itu kita tahu, kita mengerti, kita menerima, dan kita melakukan komunikasi untuk membawakan keyakinan kita. Sama misalnya, ketika proses itu kita ingin mengajak orang lain untuk minat pada sesuatu, kita juga harus memahami apa minat mereka sebenarnya. Kita empati pada kehendak mereka. Saya kira teladan terbaik untuk komunikasi persuasif ini ya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kita ketika belajar sejarah Islam, kita bisa belajar juga bagaimana Islam pada waktu itu diantarkan, kemudian dipeluk awalnya oleh masyarakat di Jazirah Arab. Tidak bisa misalnya kita mengantarkan sesuatu yang baru tanpa jalan tengah, lalu tanpa memahami kondisi Jazirah Arab pada waktu itu seperti apa. Teladan-teladan yang sudah ada ini, tinggal tugas kita untuk mengintisarikan dan melanjutkan teladan-teladan baik tersebut. Nah, kembali ke bapak-bapak yang wajahnya tadi kita voting ini, Bapak Ibu. Resemblance tadi artinya menjiwai, menyerupai itu bukan genetik, bisa dibuat. Nah, bagaimana kita membuat itu? Ada teknik namanya branding atau pencitraan. Yang tadi kita sebutkan. Kita mendengarkan orang lain, lalu kita hilang lagi suaranya, Mas. Ada yang mute saya tadi tulisannya, mungkin ketekan. Anyway, nggak apa-apa, ini udah akhir-akhir. Tadi resemblance. Resemblance artinya kita bisa membuat diri kita menyerupai orang lain atau menyerupai apa yang diinginkan orang lain. Misalnya, ketika tadi kita mendengarkan bahwa kehidupan di pasar itu seperti ini, kita kalau pakai baju bagus ya harganya akan dimahalkan. Maka kita akan membuat diri kita pakai baju yang biasa-biasa saja supaya harganya nggak mahal, supaya ngomong sama orang lain juga enak. Hal ini disebut sebagai branding atau bahasa Indonesianya memang agak kasar, pencitraan. Pencitraan itu branding dan tekniknya tadi sudah kita pelajari lewat cara yang sederhana.
Kita mendengarkan, kita memahami, lalu kita menyesuaikan. Itu branding, itu pencitraan. Itu sudah ada sejak zaman dahulu, dan alat itu bisa kita gunakan untuk hal-hal kebaikan, hal-hal yang sangat baik. Misalnya meyakinkan komunitas kita untuk melakukan hal yang kita anggap baik, sampai hal-hal yang tidak baik. Kita meyakinkan untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Alatnya sudah ada di tangan kita, sifatnya seperti tadi disebutkan Pak Alif Rahman di awal, komunikasi persuasif itu sudah fitrah kita, sudah ada di dalam diri kita. Jadi alatnya sudah ada di dalam diri kita juga, tinggal bagaimana kita mempraktekkan dan menggunakan alat tersebut untuk sebaik-baiknya tujuan kita. Saya kira itu penutup dari saya. Pak Alif Rahman, mungkin setelah ini kita tanya jawab dari teman-teman yang sudah sampai 100-an ini. Pertanyaannya masih banyak. Pasti. Dan siapa tahu penasaran nih sama PDF-nya jurnal pemilihan Bapak Ibu calon bupati di Amerika tadi. Nanti saya kirimkan ke grup WA. Itu saja Pak Alif Rahman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa ya. Mas Ilham, paparan yang padat berisi. Insya Allah banyak poin tadi yang kita terima, bagaimana kita membangun komunikasi persuasif yang efektif dengan orang lain. Karena urusan komunikasi ini kadang kita menyepelekan karena udah merasa dekat dengan kita gitu. Apakah itu orang tua kita yang sudah dianggap dekat, apakah itu suami atau istri kita gitu. Jadi urusan persuasi kadang kurang mendapat perhatian dalam berkomunikasi, sehingga yang terjadi malah bisa menimbulkan kontradiksi malah di situ gitu. Jadi tapi Bapak Ibu, ini ada cerita yang menarik dari Mas Ilham ini. Mas Ilham ini ketika di UGM tercatat sebagai mahasiswa yang cepat ya menyelesaikan program studinya, sehingga mungkin tadi tidak saya singgung dalam pembacaan profil, itu diragukan oleh orang tuanya sendiri gitu ya, apalagi mendapatkan predikat cum laude dari UGM cepat, hanya 3 tahun diselesaikan dan mendapatkan cum laude. Itu sampai Mas Ilham itu dikira membeli kalung cum laude sendiri ya Mas Ilham. Gimana ceritanya itu Mas Ilham, bisa sharing sebelum kita masuk ke pertanyaan ya? Bisa sharing gimana sih kok bisa diragukan oleh orang tua sendiri, kemudian bagaimana Mas Ilham meyakinkan orang tua bahwa oh ini apresiasi dari universitas bahwa saya ini lulus cum laude ini benar, bukan beli di halaman gitu. Boleh Mas Ilham, silakan. Ya. Wah, terima kasih banyak Pak Alif Rahman. Ini habis baca-baca berita itu ya, saya juga sampai sekarang ketawa kok kalau ingat kejadian itu. Jadi memang saya kebetulan waktu kuliah kesibukannya agak padat kan Pak. Jadi saya seingat saya memang saya lulus dulu, terus saya kerja dulu, baru saya kuliah seperti itu. Jadi saya sambil kerja sambil kuliah. Melantau di Jogja, orang tua agak jauh, memang saya jarang dekat dengan orang tua. Apalagi kuliahnya waktu itu cukup singkat. Jadi saya belum sempat cerita ke orang tua kalau mengerjakan skripsi. Tiba-tiba saya ngasih orang tua undangan lulus. Ya salah, apalagi waktu itu ada gosip-gosip jual beli ijazah kan kita sempat dengar beberapa waktu lalu. Ya wajar orang tua saya guyon seperti itu. Untungnya nggak sampai serius dilacak atau gimana sih. Aman lah. Orang tua saya undang ijazah, orang tua saya undang wisuda kok. Kebetulan waktu itu wisudanya masih offline, belum kayak anak sekarang. Ya kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Jadi komunikasi persuasif memang juga perlu mendengarkan. Itu tadi termasuk salah satu kelemahan saya berarti Pak Alif Rahman. Saya belum sempat mendengarkan orang tua saya. Karena memang kesibukan luar biasa waktu itu. Baik ya, terima kasih Mas Ilham. Ini peserta sudah ada yang raise hand. Kita berikan kesempatan pertama supaya lebih dialogis ya Bapak Ibu, karena pembicaranya tunggal. Ini lebih enak memang kalau kita menyampaikan pertanyaan secara langsung gitu. Lebih komunikasinya lebih enak. Mungkin Bapak Ibu juga bisa mempraktikkan bagaimana meyakinkan Mas Ilham saat ini nih
bahwa persoalan yang Bapak Ibu angkat ini memang penting untuk ditanyakan dengan menyampaikan secara langsung, karena komunikasi menurut saya bukan hanya tentang isi, tapi juga tentang bagaimana cara kita menyampaikan pesan itu, gitu ya. Kami persilakan pertama kepada Bapak Muhammad Musleh Hussein ya, yang sudah raise hand pertama kali. Dipersilakan kepada Bapak Muhammad Musleh Hussein untuk open mic. Bapak Muhammad Musleh Hussein, ya, kami persilakan. Mau bertanya, Pak? Ya, silakan. Tadi dulu, Pak. Incar-incar pemikiran dulu. Semangat, Pak Hussein. Pak Hussein ya panggilannya, Pak? Musleh Hussein, Pak. Pak Musleh Siap, Hussein. Pak Musleh Hussein. Masya Allah. Pertanyaannya, jaringan gak enak, Pak. Jaringan gak enak. Boleh dulu, Pak. Daerah Pak Musleh Hussein dari mana? Dari Madura. Oh ya, dari Madura, Masya Allah. Ya. Pertanyaannya ini adalah, Pak. Nah, dalam membujuk anak, dalam perilaku sebagai orang tua dulu, bukan orang tua saya ini, Pak, harus memahami teknik membujuk, khususnya para orang tua. Kenapa kok khususnya para orang tua? Karena untuk membantu mendidik dan menanamkan nilai-nilai kehidupan yang positif kepada anak dan cucu. Nah, pertanyaannya, permasalahan untuk saya, bagaimana perspektif Bapak cara atau model membujuk anak cucu berperilaku yang baik? Dan bagaimana cara yang efektif untuk membujuk anak? Ya. Mungkin hanya itu yang saya dapat sampaikan pertanyaannya, Pak. Baik, terima kasih Bapak Muhammad Musleh Hussein ya pertanyaannya. Ini berbasis pengalaman ya, ada komunikasi. Iya, Pak. Iya. Ada kebuntuan komunikasi sehingga apa yang diinginkan orang tua kadang tidak ketemu dengan yang diinginkan. Iya, Pak. Baik. Betul, Pak. Persilakan kepada Mas Ilham dari Atullah untuk menanggapi. Terima kasih kesempatannya Pak Arifur Rahman, Pak Musleh Hussein. Di sini saya memberikan saran ya Pak, mungkin Pak, bukan. Iya, Pak. Nanti kita saling sharing Pak, karena jujur saja ya. Pak. Tapi kalau interaksi dengan orang tua beserta anaknya, insya Allah banyak. Jadi pengalaman kita di UNY kebetulan kampus IKIP. IKIP itu kalau mungkin audiensnya anak-anak milenial ya belum kenal ya. IKIP itu kampus yang mendidik guru Bapak Ibu. Lulusannya jadi guru lah. Jadi ketemu anak-anak kecil terus itu kan. Salah satu pertanyaannya memang sering bagaimana cara kita untuk Nah, kalau menurut saya Pak Musleh Hussein dan Bapak Ibu sekalian, kita kembali lagi ke piramida kebutuhan. Kita mendengarkan kebutuhan anak ini saat ini yang dihadapi anak itu sampai di titik mana. Saya kira kalau anak-anak untuk kebutuhan fisiologis tinggal Allah berkati lah ya. Anak-anak kan belum mikir makan, belum mikir sandang pangan kayak gitu ya Pak Musleh Hussein Bapak Ibu sekalian. Iya Pak. Ada mungkin anak-anak yang di tahapan memikirkan rasa aman, dalam artian anak-anak sekarang juga banyak yang penakut Pak. Maksudnya ketika kita dulu mungkin bisa main bola di pinggir jalan, sekarang anak-anak mau keluar rumah saja sudah diteriakin oleh orang tuanya. Hati-hati, ada mobil gede misalnya gitu. Mau jalan-jalan ke lapangan dikit, dibilangin hati-hati, diculik kayak gitu dan lain sebagainya. Jadi ada anak-anak yang posisinya kesulitan dalam memenuhi rasa aman. Ketika yang dihadapi anak-anak yang kesulitan rasa aman gitu, berarti tugas orang tua untuk meyakinkan anaknya ya poin bicaranya didasarkan pada bagaimana memenuhi rasa aman gitu. Dalam artian ini Pak Musleh, banyak orang tua yang ambil
jalan pintas ketika minta anaknya memenuhi sesuatu pakai cara-cara yang menakut-nakuti. Nah, benar. Misalnya, ayo makan kalau enggak ditangkap polisi. Nah, Siapa yang pernah dengar, siapa yang pernah melakukan ini? Iya, Pak. Ya. Nah, itu kelihatannya mudah, tapi kan nggak memenuhi kebutuhan rasa aman itu. Iya, Pak. Besok ketika kita nyuruh makan, kita akan bilang hal yang sama. Dan itu dilakukan terus-menerus. Akan sulit untuk bicara dengan anak ketika anak mau kita yakinkan untuk makan aja harus ditakuti sama polisi. Itu tadi rasa aman. Itu baru poin kedua. Masih banyak 3 poin lagi di atasnya. Semoga anak kita lolos lah dari kebutuhan itu. Jadi caranya jangan ditakut-takuti sama polisi atau dengan hal apapun. Kita kasih tahu saja bahwa ya kalau nggak makan nanti kamu nggak gede loh. Iya. Nanti sakit kayak gitu. Bicara jujur saja, tidak memainkan rasa aman itu tadi. Terus yang ketiga tadi, ada anak-anak yang ketakutannya di tahap sosial, dalam artian dia belum diterima temannya, misalnya badannya hitam kayak saya nih Pak Muslim, saya hitam terus teman-teman saya putih-putih, bersih-bersih. Di daerah Surabaya sini ternyata orangnya putih-putih loh Pak. Putih-putih kan. Saya juga bingung. Saya yang bukan, saya yang dari daerah tidak sepanas Surabaya kok gosong ya. Orang Surabaya putih-putih. Ketika dijauhi temannya seperti itu, maka komunikasi kita untuk meyakinkan anak-anak ya memenuhi kebutuhan sosialnya. Kita yakinkan, misalnya kalau kita nggak bisa membujuk anak lain ya kita bilang ya belum jodoh nak, cari teman yang lain. Atau bilang aja pede aja lah nak. Namanya juga anak-anak suka bumi, paling besok juga lupa kayak gitu. Jadi kita memenuhi piramida itu tadi. Kalau misalnya sampai ke tahap keempat, misalnya tentang penghargaan, itu tadi misalnya kita berhasil mengajak anak itu melakukan sesuatu, kita beri penghargaan. Penghargaan itu bukan sesuatu yang mahal, misalnya ya salim, terima kasih, tepuk tangan, itu sudah penghargaan yang bagus. Daripada ancaman itu tadi. Lalu yang terakhir, aktualisasi diri. Biasanya anak-anak ketika sudah terpenuhi gitu bisa pede lah sama temennya, bisa sepedaan nggak pakai roda 3 kayak gitu misalnya. Kita banggakan, kita ceritakan ke tetangga-tetangga yang lain, itu termasuk aktualisasi diri. Ya bukan berarti ini saya ngajarkan gibah ke tetangga loh ya. Tapi maksud saya aktualisasi diri itu juga kebutuhan anak-anak. Kita bisa fasilitasi lah, cari gimana jalannya supaya anak-anak itu dapat panggung, mereka merasa diapresiasi, tapi dengan cara yang baik. Kalau menurut saya pribadi itu Pak. Tapi di sini saya juga harus tembak Pak Khalifur Rahman. Pengalamannya gimana nih Pak? Komunikasi dengan anak Pak. Ya, kalau saya mungkin gitu Pak. Ya silakan Pak Muslim ya. Enggak, teruskan Bapaknya dulu Bapak. Kalau saya lebih banyak berkomunikasi dengan anak didik sebenarnya ya. Namanya guru ya di sekolah, mengajar di sekolah dasar, memang berkomunikasi dengan anak usia anak sekolah dasar yang beraneka ragam itu ya kita harus juga mampu beradaptasi dengan mereka. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Mas Ilham, kenali dulu siapa lawan komunikasi kita, kemudian kebutuhannya apa yang akan kita sampaikan gitu. Itu memang di lapangan memang sangat sangat penting untuk diperhatikan. Karena kalau tidak, meskipun hanya dengan anak kecil, ya apa yang ingin kita sampaikan biasanya juga tidak akan nyampe kepada mereka. Ya seperti itulah kurang lebihnya ya Pak Ilham. Tapi kita ini ada yang banyak yang antusias nih bertanya, baik yang raise hand maupun yang ditulis. Sebelum saya persilahkan kepada yang raise hand ya, mohon bersiap dulu nih, ada pertanyaan yang sederhana tapi penting nih menurut saya untuk disampaikan. Setelah ini saya akan berikan kesempatan ke Bapak Brion ya.
Namun sebelumnya Pak Brion, saya ingin menyampaikan pertanyaan yang ditulis di kolom chat kepada Mas Ilham. Ada yang bertanya nih Mas, bagaimana meyakinkan seseorang supaya mau menjadi pendamping hidup kita, katanya. Masya Allah. Boleh Mas, ini langsung ditanggapi. Setelah ini ada Pak Brion Mas mau menyampaikan pertanyaan. Siap, singkat, padat, jelas ya pertanyaannya. Yang pertama, secara singkat kita 100 orang di sini mendoakan Mas siapa tadi segera dapat tambatan hati dan bisa meyakinkan sosok tersebut dengan lancar. Termasuk meyakinkan keluarganya ya, Mas berarti. Ya betul. Maka lalu tipsnya, selain doa pada yang kuasa, karena jodoh itu sudah ditulis di Kaumul Mahfuz, Mas. Tips dari kita tentu kembali lagi ke piramida Maslow. Kita pahami dulu bahwa si jodoh ini dan keluarganya sedang butuh apa dan di tahap mana. Nah, di piramida ini kalau kita lihat Bapak Ibu, nggak ada loh kebutuhan itu harus mahal sekian atau posisi status apa, harus kerja jadi pegawai negeri lah misalnya. Nggak ada di piramida ini. Piramida ini sudah menjelaskan kepada kita bahwa kebutuhannya itu ya fisiologis, artinya sandang pangan terpenuhi atau enggak. Kalau misalnya jodoh kita atau keluarganya masih tahapan butuh fisiologi, ya kita sebagai calon kepala keluarga harus mampu meyakinkan bahwa kita bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Ya, nasihat ini nampak agak semacam mata duitan mungkin ya, tapi memang realita kan seperti itu. Tapi bukan berarti kita harus mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya loh ini Pak. Kebutuhan dasar tadi, fisiologi, yang dengan memenuhi kebutuhan dasar tersebut kita hidup. Intinya itu, sandang, pangan. Lalu kalau misalnya si keluarga besar ini sudah terpenuhi fisiologinya, maka kita harus bisa menyediakan rasa aman. Rasa aman artinya bukan sekedar badan gagah lalu bisa melindungi kalau ada begal di pinggir jalan. Bapak Ibu, rasa aman ini maksudnya bisa menenangkan kita kalau misalnya ada pikiran-pikiran yang sulit membuat tidur misalnya, lalu rasa aman ketika ada tantangan-tantangan dalam kehidupan, misalnya pandemi ini kita punya tambatan penghasilan, seperti itu membuat tenang calon jodoh dan keluarganya. Begitu juga ketika calon jodoh maupun keluarga besarnya sudah di tahapan-tahapan piramida yang lebih tinggi. Kalau misalnya sudah tahapnya aktualisasi diri, berarti dia juga butuh jodoh yang bisa dibanggakan di kampungnya, misalnya gitu. Dibanggakan di kampungnya ini kan bukan harus seorang yang berpangkat tinggi ya. Di kampung-kampung tertentu menjadi guru itu sesuatu yang sangat mulia. Coba Pak Alikul Rahman flashback kita 20-30 tahun yang lalu, wah sudah jadi guru itu minimal ada anaknya Pak Lurah, istilahnya kayak gitu zaman dulu itu. Itu berarti sudah di tahapan aktualisasi diri. Saya kira itu saran dari saya. Semoga lancar dapat jodohnya. Satu grup mendoakan. Ya, terima kasih Mas Ilham. Berikutnya kami persilakan kepada Bapak Brion untuk menyampaikan pertanyaannya. Dipersilakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brion K. Sudarman, domisili di kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Adapun pertanyaan saya, dalam kondisi saat ini yang kadang-kadang kita harus cepat, ya kan, adanya ketidakjelasan, kemudian adanya suatu kompleksitas yang tinggi maupun ambigu, yaitu paradok atau segala macam yang terjadi, itu bagaimana komunikasi atau strategi persuasi ini dapat dilakukan dalam membangun suatu tim kerja yang baik. Karena
Ada yang bilang ada 3C, tapi C ketiganya saya lupa. Itu cuma 2 saja, yaitu C communication, C collaboration. Jadi ada kerjasama gitu. Nah, namun ini kan ada komunikasi. Nah, komunikasi ini terjadi antar generasi. Misalnya saya generasi baby boomer, kemudian ada generasi X, Y, Z, dan sebagainya gitu. Kira-kira menurut pandangan Mas Ilham, bagaimana menghadapi teamwork, untuk membangun teamwork dalam berkomunikasi itu? Terima kasih. Baik. Ya, insya Allah ditangkap ya Mas Ilham, bagaimana membangun komunikasi untuk menciptakan teamwork yang bagus lah. Silakan Mas Ilham. Terima kasih banyak Pak Bion, Pak Alifur Rahman. Secara sederhananya, mungkin terlalu menyederhanakan, saran saya akan kembali ke apa yang tadi sudah disebutkan di PowerPoint, yaitu saling mendengarkan. Tapi saya paham yang dimaksudkan Pak Bion. Kadang saling mendengarkan ini kan kelihatan enak ketika kita webinar atau ketika membaca PowerPoint, tapi ternyata sangat sulit dilakukan. Pasti ada egonya sendiri. Kita juga nggak menyalahkan generasi yang lebih tua. Anak-anak muda zaman sekarang itu ya juga sulitnya minta ampun kalau diberitahu orang yang lebih tua. Mungkin sama-sama lah dirasakan. Untuk itu, strategi saling mendengarkan itu kita cicil waktu ke waktu, membangun kepercayaan. Tadi sempat disebutkan di PowerPoint, ketika kita memahami, kita mendengarkan, kita bisa memahami lawan bicara. Nah, proses memahami ini memang tidak bisa instan. Semua pihak harus mau mengalah. Ini yang memang secara teori sangat tidak mudah, Pak Bion. Kelihatannya ketika kita Zoom, bayangannya kan, wah, kita memahami piramida nih, orang sampai rasa aman, berarti saya penuhi rasa amannya. Ketika orang itu sudah sampai tahapan ketiga, misalnya sosial, kita penuhi rasa sosialnya. Tapi kadang orang itu juga tidak sedikit yang merasa sudah tidak butuh orang lain, misalnya, atau sulit menerima masukan orang lain. Itu tinggal kita bagaimana sabar-sabarnya kita menempatkan diri kita berkomitmen untuk mendengarkan, dan semoga lawan bicara kita terketuk hatinya. Saya kira kalau sudah seperti itu ya, ikhtiar kita maksimalkan, lalu kita tawakal pada usaha. Saran saya sementara itu, Pak. Semoga Pak Bion selalu dilancarkan dalam komunikasi beserta rekan-rekan lainnya. Terima kasih. Baik. Terima kasih ya Mas Ilham ya, mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan. Saya lanjut pada pertanyaan berikutnya yang disampaikan secara tertulis. Ini ada pertanyaan dari Bapak Arta Zulian Effendi. Assalamualaikum Pak Ilham, saya Arta Zulian Effendi dari Jombang. Mohon izin bertanya, bagaimana cara membranding diri kita yang baik dan benar? Hal apa saja yang harus kita persiapkan? Apa trik dan tips membuat CV atau motivation letter yang bisa diterima oleh universitas atau perusahaan, baik di luar maupun di dalam negeri? Mohon nasihatnya Pak Ilham, terima kasih. Luar biasa Pak Atta. Jadi yang pertama kita mendukung dan mendoakan lagi semoga lancar dalam mencari universitas atau perusahaan yang didambakan. Terkait dengan branding diri, biasanya kita kan lebih mudah dalam melakukan pekerjaan, pengenalan. Kita membuat satu CV, mungkin kita kirimkan ke orang sebanyak-banyaknya. Kita kirimkan ke perusahaan atau kampus sebanyak-banyaknya. Padahal kalau kita kembalikan ke apa yang penjelasan di awal Zoom ini, cara yang paling mengena untuk orang lain adalah ketika kita mendengarkan kebutuhan orang lain. Jadi tips dan trik CV atau motivation letter bagaimana membranding diri kita, ya kita sesuaikan dengan audiensnya, Mas. Misalnya, ini saya belum tahu ya universitas atau perusahaan apa yang dilamar Mas Atta. Misalnya Mas Atta, seorang akuntan, lagi melamar di perusahaan kantor akuntan publik. Tentu yang Mas
Atta perkenalkan adalah bagaimana Mas Atta ini orangnya detail, orangnya peduli dengan keuangan, peduli pada nasib baik karyawan di dalamnya, lalu inginnya keuangan ini yang prudent, yang benar, sesuai dengan cost kayak gitu. Peduli dengan detail, peduli dengan keuangan. Kalau misalnya Mas Atta bercerita sebagai Mas Atta ini sosok dari Jombang yang sayang orang tuanya, misalnya kayak gitu. Walaupun kita semua sayang dengan orang tua kita, agak sulit kita melamar di perusahaan tersebut. Jadi kita sesuaikan dengan audiensnya. Misalnya saya yang orang humas dan komunikasi seperti ini, sebagai mantan wartawan juga, ketika melamar sebagai akuntan juga, mungkin CV-nya bahkan tidak dibaca ya, karena audiensnya tidak sesuai. Jadi yang paling penting kita sesuaikan dulu audiensnya. Misalnya Mas Atta jurusan apa, CV-nya disesuaikan dengan perusahaan yang dilamar. Saran saya, setiap perusahaan kalau bisa CV-nya itu dibedakan. Bukan berarti pengalamannya dibeda-bedakan, karena pengalaman manusia pasti sama. Tapi mungkin hal-hal yang ditonjolkan yang berbeda. Misalnya, dalam suatu kegiatan kuliah kan 4 tahun. Kalau kita melamar sebagai akuntan, kegiatan yang kita tonjolkan pasti kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan keuangan. Misalnya pernah jadi bendahara event memancing tingkat internasional, seperti itu. Bukan kegiatan ikut mancingnya di perhelatan tersebut. Walaupun kita juga ikut mancing dan ikut jadi bendaharanya. Itulah poin dari mendengarkan pihak lain. Itu komunikasi persuasif. Bisa diterapkan lewat cara tertulis dalam memiliki atau motivasi. Terima kasih Mas Atta, semoga lancar dalam karir maupun studinya. Baik, terima kasih banyak Mas Ilham sudah memberikan pencerahan terkait dengan pembuatan CV maupun motivation letter ya, karena memang universitas untuk memberikan beasiswa atau perusahaan ketika rekrutmen karyawannya biasanya memang mempertimbangkan salah satunya dari CV maupun motivation letter itu. Baik, ini ada yang sudah raise hand. Alhamdulillah, kepada teman-teman yang ingin menyampaikan pertanyaannya, kami sarankan untuk menyampaikan secara langsung dengan terlebih dahulu raise hand. Ini ada Mas atau Bapak Win Salam Syahlinga. Kami persilahkan untuk open mic. Ya, terima kasih Pak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik sekali ini materinya. Perkenalkan, saya Win Salam Syahlinga. Saya ini lawyer Pak. Oh iya. Bukan, tapi masih pemula lah, masih baru gitu ya. Cuman pernah beberapa pengalaman gitu. Pengalaman ya intinya kalau disimpulkan tidak berhasil meyakinkan gitu ya, atau membujuk calon klien untuk menggunakan jasa kita gitu. Ya kalau istilah kita itu kemudian orang tersebut atau calon klien kita tersebut muntaber atau mundur tanpa berita gitu kan. Setelah kita memberikan advice gitu, bahkan kita memberikan strategi-strategi penyelesaian kasus yang dialaminya gitu. Nah, ada beberapa kali lah seperti itu terjadi gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan ini dari pertemuan ini, dari materi dari Mas Ilham tadi, ya kita ini bagaimana ya dalam penampilan atau pertemuan pertama itu bisa meyakinkan orang atau membujuk orang bahwa kita adalah lawyer yang tepat untuk menyelesaikan kasusnya gitu kan. Nah, kalau dilihat dari piramida Maslow tadi itu, nah kita menilai orang itu sudah pada tingkatan mana tuh gimana gitu ya. Maksudnya apakah orang ini
sudah di tingkat apa tadi fisiologis, apakah sudah sampai aktualisasi diri. Maksudnya dari pandangan pertama kita sudah bisa menyimpulkan bahwa oh orang ini sudah pada tingkat piramida ini, sehingga kita bisa menyesuaikan gaya komunikasi kita atau materi persuasi kita terhadap dia. Itu bagaimana itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ternyata memang seperti yang kita sampaikan di awal bahwa urusan meyakinkan orang lain itu tidak hanya di bidang-bidang tertentu saja gitu ya. Di bidang di ranah hukum pun para lawyer juga dituntut untuk bisa meyakinkan calon misalnya orang yang akan maksudnya apa itu namanya sebutannya kalau di bidang hukum ya. Ya supaya dia yakin bahwa oh ini lawyer yang tepat untuk mendampingi saya, dan itu saya rasa juga butuh trik dan tip tersendiri ya yang mungkin berbeda dengan guru, dosen, tuntutannya mungkin berbeda gitu Mas Ilham. Gimana itu Mas Ilham? Silakan Mas. Pak Alifur Rahman, Pak Salam Syah Lingga. Yang pertama, kita harus saling sharing nih Pak. Dalam artian saya menyampaikan pandangan saya, tapi saya kan juga bukan lawyer nih. Saya juga pasti belum pernah menawarkan jasa saya dalam bidang hukum seperti Bapak. Jadi saya belum tahu calon klien itu seperti apa. Namun dalam bayangan saya, klien di bidang hukum itu, ini saya belum tahu ya Pak kalau di daerah, tapi kalau di kota-kota besar, biasanya klien di bidang hukum itu kan itu saja Pak. Jadi salah satu strategi yang paling awal kita bisa tanya ke komunitas atau kita search namanya di Google, sesederhana itu. Misalnya kalau pengusaha gede berarti sudah tahapnya ya aktualisasi diri lah. Biasanya orang-orang kalau bicara sudah harus meyakinkan dirinya ala Hotman Paris kayak gitu Pak. Itu mungkin yang tahapan aktualisasi diri. Kalau yang di tahap bawah-bawahnya membutuhkan rasa aman, banyak sekarang lawyer yang basic hukumnya dalam artian bukan hukum pidana atau hukum perdata, tapi dia istilahnya mudah mendengarkan orang lain. Biasanya ibu-ibu Pak lawyer ini, lawyer ibu-ibu yang karirnya lumayan moncer Pak. Jadi banyak digunakan oleh klien-klien yang masih di tahapan rasa aman itu tadi. Orang yang berhadapan dengan hukum kan banyak juga yang sedang dibutuhkan rasa aman. Ketika kita menunjukkan diri di tahapan aktualisasi diri, misalnya, pasti menang ini Pak, nanti di media begini, di mana begini. Bagi sebagian orang yang masih di tahapan rasa aman, memikirkan hal itu memang agak sulit Pak. Jadi saya dulu pas zaman jadi wartawan, seringnya kan liputan di pengadilan agama nih Pak. Jadi saya belum tahu kalau di kasus-kasus pidana gimana. Itu banyak pengacaranya mayoritas ibu-ibu Pak, walaupun kliennya cowok. Karena memang dia mudah mendengarkan. Nah ini tadi kembali ke komunikasi persuasif, bagaimana orang itu mudah mendengarkan. Semoga Bapak lancar dalam mendapatkan klien, dan strategi saya yang awal ini, nama di search di Google, atau kita tanya ke komunitas kita, ada yang udah pernah dapat klien ini belum? Itu bisa diaplikasikan. Tapi perlu sharing juga nih dari Pak Win ini. Biasanya kalau dapat klien gitu, ada nggak semacam grup WA-nya gitu? Atau malah bahaya nih kalau bisa di grup WA. Bisa-bisa dipepet sama advokat yang lain nih. Ya. Ini mau dari saya sharing gitu? Iya, sharing juga Pak Win. Kalau saya sih di awal-awal menjadi lawyer itu lebih banyak nanganin pidana, kemudian beralih nanganin perusahaan, tetapi nanganin perusahaan dia kategorinya lawyer corporate, jadi dari luar perusahaan tersebut. Kalau sekarang sudah in-house, jadi lawyer in-house, corporate tapi in-house, jadi kita melihat perusahaan itu dari dalam. Cuman maksudnya kita ini kan mau berkembang ya, pengen terus ekspansi gitu untuk mengetahui kalau saya sih lebih konsen ke hukum bisnis.
Jadi targetnya itu adalah perusahaan-perusahaan. Tetapi memang sekarang itu ya kekurangan kita itu adalah meyakinkan perusahaan-perusahaan lain itu supaya mau menggunakan jasa hukum kita gitu. Jadi sekarang baru satu perusahaan gitulah kan. Cuman kan kita punya tim yang mana tim itu ya harus bergerak terus gitu. Harus menambah pengalaman, menambah wawasan, jam terbang, kemudian kan ada kebutuhan yang terus bergerak di rumahnya masing-masing ya kan, tim partner kita itu. Nah, jadi atas dasar kebutuhan ini tentunya kan kita harus ekspansi tuh, mencari klien-klien baru, perusahaan-perusahaan baru yang mau menggunakan jasa hukum kita. Nah, itu yang sering kadang mentok atau kita gagal meyakinkan calon-calon klien kita ini. Poin yang menarik ini Pak Win, berarti memang kita belum sempat bahas ya. Ada di satu sisi posisi kita sendiri pun masih agak kesulitan untuk misalnya memenuhi kebutuhan fisiologis, kebutuhan aman itu. Tapi kita sebagai profesional harus menawarkan diri ke pihak lain untuk bisa memenuhi rasa aman itu. Yeah. Ini poin yang menarik dari cerita Pak Win ini. Sebuah tantangan seperti itu. Memang kalau jawaban idealnya dari saya, apalagi dalam poin sebagai profesional tadi, ya harus profesional untuk menawarkan jasanya. Tapi memang dilema seperti ini pasti ada dalam hidup. Dan jawaban dari dilema-dilema seperti ini nggak bisa berdasarkan teori Maslow itu tadi. Teori itu kan kelihatannya mudah saja tuh di PowerPoint, di webinar. Tapi kalau dalam praktiknya kita juga perlu sentuhan-sentuhan pribadi. Ya minimal kita semua di Zoom ini saling mendoakan semoga rezekinya lancar, kebutuhan itu dapat terpenuhi, sehingga menerapkan ilmu-ilmu yang kita paparkan ini dapat berjalan dengan lancar. Semangat Pak Win, semoga sukses. Terima kasih Pak. Sepertinya masih termute itu Pak Arifur Rahman. Ya, termute ya itu ya Pak Arifur Rahman. Coba sebentar. Bapak mohon izin suaranya termute Pak. Aduh, mohon maaf ya. Baik-baik. Ini ada pertanyaan menarik Mas Ilham dari Ibu Safira Apriliani. Izin bertanya Pak, untuk seorang fresh graduate yang belum mempunyai pengalaman kerja dan pengalaman organisasi yang kurang, bagaimana caranya meyakinkan HRD saat interview bahwa kita mampu bekerja dengan perusahaan tersebut? Terima kasih. Silakan Mas. Semangat Pak April, semoga lanjut dalam lama, apalagi di masa pandemi ini. Memang kemarin ada statistik yang dibagikan oleh akun Jobstreet ya. Jobstreet itu semacam website untuk lamaran kerja kayak gitu Mbak April. Jadi biasanya satu lamaran itu di Indonesia dilamar oleh sekitar 200 sampai 300 orang. Sekarang rata-rata satu lamaran itu di angka 1.000 sampai 7.000 orang. Satu lamaran yang didaftar oleh 1.000 sampai 7.000. Jadi yang pertama-tama, apabila Mbak April sekarang sedang mendaftar kerja, tetap semangat, saling memahami bahwa kita lagi di masa sulit seperti ini. Semoga Mbak April beserta keluarga besar selalu dikuatkan, selalu bisa mengasah diri, dan lebih yakin lagi ketika menghadapi HRD. Nah, Mbak April, terkait dengan meyakinkan HRD, langkah paling mudahnya untuk mengetahui perusahaan itu di tahap apa, misalnya masih di tahap kebutuhan fisiologi atau apa, kan kita bisa searching di Google. Itu misalnya perusahaan ini tuh butuh apa sih, perusahaan ini itu bergerak di bidang apa. Misalnya perusahaan
Saya tadi mencontohkan di bidang akuntansi ya. Saya lanjutkan contoh di bidang itu. Misalnya perusahaan ini butuh untuk menyelidiki perusahaan yang kurang bayar pajaknya. Selama ini perusahaan itu sudah dapat akuntan tapi kurang jujur misalnya. Nah, info seperti itu biasanya mudah didapat di Google. Zaman sekarang kita sangat dimudahkan dengan adanya mesin pencarian itu. Walaupun kita temannya kurang banyak, tapi ketika kita punya internet, info apapun kita bisa tahu. Kalau nggak tahu, tanya di Twitter, tanya di Quora, biasanya sangat banyak informasi seperti itu. Ketika kita sudah dapat info-info semacam itu, kita bisa sesuaikan poin bicara kita kepada HRD. Misalnya, kita sampaikan ke HRD bahwa saya akuntan yang jujur, saya akuntan yang bisa dipercaya untuk perusahaan ini lebih baik lagi dalam mengelola keuangan. Biasanya kalau keuangan kan dicarinya yang jujur, jadi poin-poin semacam itu. Saya belum tahu Mbak April posisinya sebagai apa atau bidang studinya sebagai apa, tapi berdasarkan keyakinan dan paparan saya sebelumnya itu tadi, yang paling penting adalah kita mendengarkan kebutuhan perusahaan tersebut. Karena lagi-lagi ketika perusahaan itu mengeluarkan iklan lowongan, perusahaan itu tuh pasti sangat butuh. Kenapa sangat butuh? Karena kalau nggak butuh-butuh amat, biasanya kok pasti dikasihkan ke orang yang sudah dekat atau orang yang sudah pengalaman. Maksudnya begini, Mbak April, bukan berarti saya bicara kurang baik tentang fresh graduate, tapi membuat lowongan kerja itu prosesnya cukup panjang. Membuat lowongan kerja itu harus pasang iklan itu berarti bayar kan, harus melakukan seleksi wawancara, seleksi tes tertulis, seleksi baca berkas satu-satu, biasanya berkasnya banyak. Kalau perusahaan itu tidak butuh sesuatu, pasti tidak akan melakukan iklan lowongan kerja. Pasti perusahaan itu kalau bisa dikerjakan sendiri, ya dikerjakan sendiri. Kalau bisa dikerjakan temannya, dikerjakan temannya. Saya yakin kita kalau di posisi yang sama, pasti lebih mudah minta tolong teman atau orang yang sudah kita percaya daripada kok ngelempar lowongan itu ke orang yang belum kita kenal sama sekali. Proses membuka lowongan itu panjang. Ketika sudah ada lowongan itu, artinya perusahaan itu pasti butuh sesuatu. Tinggal kita pintar-pintarnya memahami apa kebutuhan tersebut. Semangat Mbak April, semoga lancar terus. Ini masa serba sulit, tapi kita harus kuat. Terima kasih. Ya, amin. Amin. Terima kasih Mas Ilham. Ini ada yang raise hand, Ibu Leni Wardiani. Apakah masih bersama kita? Kami persilakan Ibu Leni Wardiani untuk open mic-nya. Oh, udah terjawab tadi Pak sama. Ya, baik. Kalau begitu lanjut ke pertanyaan yang tertulis di kolom chat. Bagaimana samanya? Oh ya, boleh Ibu, silakan Bu. Bagaimana? Nggak jadi Pak, udah terjawab Pak. Baik. Ya, terima kasih Bu. Ini ada pertanyaan dari Ibu Dahlia, Mas Ilham. Ibu Dahlia dari Kota Magelang ini. Saya ingin bertanya bagaimana cara seorang anak meyakinkan orang tua untuk hidup yang lebih baik. Contoh kasusnya begini. Kita sebagai anak ingin mengarahkan orang tua agar tidak bekerja terlalu ngoyo. Padahal apa yang dikerjakan orang tua itu justru malah merugikan diri sendiri dan anak-anaknya. Karena orang tua tidak bisa memanajemen uang dan usahanya, sehingga bangkrut terus. Ketika disuruh istirahat, kerja tidak mau. Alasannya kerja ini untuk anaknya, padahal anaknya udah mencari uang, gitu ya. Udah mencari uang sendiri-sendiri, tidak pernah minta kepada orang tuanya lagi. Bagaimana cara membujuknya? Mohon saran Mas Ilham. Terima kasih. Silakan Mas Ilham. Terima kasih Mbak Dahlia. Kalau sekilas pembacaan saya, orang tua Mbak Dahlia ini dalam posisi bukan untuk mencari uang sebenarnya, tapi dalam posisi aktualisasi diri. Jika kita lihat 5 piramida Maslow tersebut,
bagi sebagian orang, bekerja, berdagang, mencari uang itu bukan sekedar untuk memenuhi kebutuhan, tapi juga untuk dibanggakan kepada komunitasnya. Komunitasnya itu bisa komunitas sesama pedagang, bisa komunitas bermasyarakat di kampungnya, bisa komunitas di kotanya, seperti itu. Ketika dagang itu kan memang kelihatan lebih gagah daripada di rumah tidak ngapa-ngapain. Nah, saran saya Mbak Dahlia, ini mungkin harus juga diiringi dengan masukan dari Mbak Dahlia, misalnya saran saya kurang tepat dengan konteks yang ada. Saran saya Mbak Dahlia memberikan ruang bagi orang tua itu untuk melakukan aktualisasi diri tanpa perlu bisnis yang sifatnya cukup beresiko. Misalnya Mbak Dahlia, orang tua dibuatkan dagangan LPG kecil atau dibikinkan dagangan counter pulsa yang Mbak Dahlia pegang, yang Mbak Dahlia pantau, tapi orang tua sekedar untuk mencari kesibukan saja di sana. Ini misalnya saran saya. Atau bisa juga misalnya orang tua diajak keliling ke tempat-tempat kajian dan ikut dalam diskusi dialog berbasis keagamaan di tempat-tempat tertentu. Jadi orang tua itu ada kesibukan dan ada panggung. Menurut saya cara-cara ini bisa mengalihkan orang tua dari bisnis yang relatif berisiko, sekaligus tetap mendapatkan keinginannya, yaitu aktualisasi diri. Karena tidak sedikit, misalnya saya juga dapat cerita orang tua anaknya sudah kerja gitu, orang tua itu kadang malu ketika minta uang ke anaknya. Padahal anaknya pun memberi uang itu tidak ada masalah. Ada kasus-kasus seperti ini. Semoga orang tua Mbak Dahlia selalu diberikan kesehatan, kelancaran juga, termasuk Mbak Dahlia dan kakak adiknya, dan masalah ini segera selesaikan. Terima kasih Mbak Dahlia. Ya, baik. Terima kasih. Mudah-mudahan tetap bisa menjaga komunikasi yang baik ya antara anak dengan orang tua. Karena bagaimanapun selain mencapai yang diinginkan oleh anaknya, ada hal-hal lain yang juga tetap perlu mendapat perhatian, antara lain soal akhlak anak kepada orang tua. Jadi selain masalah komunikasi juga perlu mendapat perhatian menurut saya juga masalah akhlak atau etika ini, karena apalagi bagi masyarakat Timur hal ini sangat penting ya bagi masyarakat Timur. Jadi pesan sampai tidaknya pesan memang penting, tetapi masalah etika, akhlak itu juga tidak kalah penting. Baik Mas Ilham, ini masih ada pertanyaan lagi nih dari Bapak Siswoyo. Mohon izin bertanya, bagaimana menghadapi orang yang keras kepala, acuh tak acuh, masa bodoh, cuek, dan merendahkan diri kita. Terima kasih. Silakan Mas Ilham. Oke Pak Siswoyo ya, saya belum baca di komennya, saya agak panjang. Malah saya melihat komennya Mas Apri. Ternyata Mas Apri ini Mas April atau siapa ini jurusannya Islamic Finance, keuangan Islam. Berarti contoh saya tadi di bidang keuangan cocok ya ternyata ya. Oh iya. Nah, lalu tentang orang yang mungkin tanggapannya kurang baik kepada kita, saya coba simpulkan seperti itu ya Pak. Ketika orang tersebut kurang baik kepada kita, mungkin ada dua hal yang menyebabkan tersebut. Yang pertama, kita kurang baik dalam berkomunikasi, tapi kita juga nggak boleh seuzon dengan diri sendiri dulu. Ada juga yang kedua, bahwa yang bersangkutan memiliki kekurangan dalam kebutuhan piramida Maslow itu tadi. Dan kebutuhan tersebut dilimpahkan ke kita untuk memenuhinya dengan cara-cara yang kurang baik. Saya ambil contoh konteks bullying di sekolah, Bapak Ibu. Bullying itu misalnya yang dadanya lebih gede, membuat guyonan atau memukuli anak yang lebih kecil. Pada umumnya, anak-anak tersebut dalam tahapan aktualisasi diri. Jadi mereka itu butuh panggung, dan mereka merasa panggungnya itu ketika bisa membuat orang lain di bawah mereka. Dia bisa memukuli orang lain, itu dianggap panggungnya, aktualisasi. Nah, panggung seperti ini memang bukan kewajiban kita. Apalagi kalau misalnya orang itu tidak
kita kenal, kok tiba-tiba menyakiti kita dengan kata-kata yang menyinggung perasaan seperti itu. Tapi karena kita sudah berada di posisi tersebut, paling mudahnya kita coba sadarkan mereka bahwa kamu itu sebenarnya butuh apa sih, ajak bicara seperti itu. Misalnya belum masuk juga kita kalau misalnya keinginan untuk menyalurkan kebutuhan tersebut, kita berikan dia tanggung-tanggung yang positif. Tapi cara yang paling mudah ya itu bukan kewajiban kita. Saya lupa ini kata-kata ini, tapi selemah-lemahnya iman itu doa dalam diri. Jadi minimal kalau kita tidak bisa menasehati, kita tidak bisa mengarahkan baik, kita doakan saja. Semoga hatinya berketuk, semoga aktualisasi diri itu bisa dilakukan dalam medium lain yang lebih baik. Menurut saya itu Pak Alif Rahman dan Mas penanya, semoga dapat terlepas dari masalah. Baik, terima kasih banyak ini Mas Ilham. Kalau saya lihat, alhamdulillah semua pertanyaan sudah saya sampaikan kepada Mas Ilham dan sudah mendapat tanggapan. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan lah bagi penanya khususnya dan bagi kita yang hadir pada umumnya. Saya sebelum ditutup, ini saya ingin bertanya ini Mas. Ini ada yang menarik. Saya pernah kalau baca mengenal Mas Ilham ini kan pernah jadi pewara di tim pewara di Universitas Negeri Yogyakarta ya, dari dalam kurun waktu 2017 sampai 2020. Konon itu Mas Ilham itu langsung dihubungi oleh Universitas Negeri Yogyakarta. Artinya bukan Mas Ilham yang melamar, tapi Mas Ilham yang dilamar gitu ya oleh Universitas Negeri Yogyakarta. Nah ini saya rasa menarik ini, bagaimana ya kita itu bisa dilamar oleh apakah perguruan tinggi, apakah oleh perusahaan-perusahaan. Tentu kita juga punya impian yang sama seperti itu. Boleh sharing Mas tips dan apa yang harus kita miliki, apa yang harus kita punya supaya kita juga tanpa mencari kita bisa dicari oleh yang seperti itu. Silakan Mas. Terima kasih Pak Alif Rahman. Saya sumbang masukan ya, dalam artian konteksnya bisa jadi beda-beda dalam kita menghadapi. Misalnya Bapak Ibu, ini saya cerita kenalan saya dengan Pak Alif Rahman. Kalau ini saya yang melamar. Jadi ceritanya kalau kita di perguruan tinggi itu kan kita butuh namanya kegiatan untuk kewajiban kita, ada namanya Tridharma perguruan tinggi, pengabdian pada masyarakat. Nah, kegiatan-kegiatan seperti ini masuk ke pengabdian kepada masyarakat. Jadi bukan cuma mengajar saja, tapi juga ketemu masyarakat, memberi masukan, termasuk mendapat masukan yang luar biasa tadi, mulai dari Bapak Ibu pengacara, mahasiswa, fresh graduate, ibu rumah tangga, bapak anak dua, tadi luar biasa masukannya. Semoga Bapak Ibu juga senantiasa dilancarkan, masukan-masukan Bapak Ibu juga sangat luar biasa bagi saya. Lalu kembali lagi ke tadi tentang dilamar. Saya belum punya bayangan kalau misalnya fresh graduate itu bagaimana caranya untuk dipanggil, karena mungkin pengalaman saya waktu itu lulus SMA kan sambil kerja. Jadi kalau dibilang saya pernah fresh graduate ya belum pernah juga mungkin, karena kondisi saya mungkin agak berbeda. Teman-teman kan ada yang beruntung secara finansial, jadi kuliah alhamdulillah sudah menjadi kewajiban orang tuanya. Mungkin ini terkait dengan bagaimana kita dapat dikenal dan keahlian yang unik untuk kebutuhan yang unik. Dalam artian ini tadi Bapak Ibu, kita mendengar perusahaan atau universitas tadi misalnya butuh apa, lalu kita punya apa. Misalnya pada waktu itu yang dibutuhkan memang keahlian untuk komunikasi, keahlian untuk menyampaikan sesuatu di tengah informasi yang tiba-tiba sangat banyak, sangat cepat, sangat banyak hoax.
pada waktu itu 2017 itu kan baru booming-boomingnya awal media sosial itu. Baru awal-awal boomingnya kita mengenal, oh ternyata bisa via WA, ada forward kayak gitu, informasi hoax itu beredar sedemikian cepatnya. Saya kira 5 tahun lalu kita sama-sama tidak punya bayangan bahwa akan ada media sosial yang sekuat WA, yang bahkan orang ngetik asal dan berita palsu seperti itu bisa dipercaya oleh jutaan orang lain di bukan hanya satu negara, bahkan bisa lintas negara. Nah, artinya adalah kita perlu melengkapi diri dengan kemampuan-kemampuan yang unik, yang pada suatu saatnya nanti akan dibutuhkan. Saya bukan seorang peramal ya, saya nggak tahu 10, 20, 30 tahun lagi skill apa yang pasti dibutuhkan pada waktu itu. Tapi kalau kita bicara proyeksi, saya kira sudah banyak lembaga studi, baik di Indonesia ataupun di luar negeri, yang sudah menyimpulkan, nah, kira-kira skill ini loh yang dibutuhkan beberapa puluh tahun lagi. Misalnya skill IT, misalnya lagi skill di bidang kecerdasan buatan. Itu yang saya kira kalau kita sering dengar beberapa puluh tahun lagi, keahlian ini yang dibutuhkan. Mungkin saran saya bisa dicicil lah keahlian itu. Saya juga belum menguasai itu. Bisa jadi apa yang saya kuasai saat ini, beberapa puluh tahun lagi tidak dibutuhkan. Saya sering loh baca berita ini tadi sama Mas Apri ini, yang Islamic Finance akuntansi ini. Saat ini memang pekerjaan sebagai akuntan ini lagi hits-hitsnya. Banyak yang butuh. Tapi berapa puluh tahun lagi akuntan itu bisa digantikan oleh robot. Microsoft Excel itu nanti bisa ngerjakan sendiri laporan akuntansi. Nah, kebutuhan kita untuk upgrade diri dan menyesuaikan dengan apa yang nantinya akan dibutuhkan. Kalau saran saya sih itu, saya juga masih dalam proses supaya bagaimana ke depannya saya juga memenuhi skill yang sesuai dengan perkembangan zaman. Itu Pak Arifur Rahman menurut saya. Terima kasih. Mohon izin Pak, sepertinya masih termute. Ada pertanyaan pamungkas ini Mas ya, Bapak Ibu semua peserta. Ini pertanyaan terakhir dari Mas Sandi Darusman. Izin bertanya, bagaimana caranya agar kita bisa menjadi high value man sehingga dapat meyakinkan orang lain dan perusahaan bisa melirik kita, meningkatkan value kita gitu ya Mas ya. Ya silakan Mas. Terima kasih Pak Arifur Rahman. Kalau saya pribadi ya ini, kita kembali ke diskusi kita waktu awal Zoom. Saya nggak percaya ada orang yang high value, ada yang low value, ada orang yang lebih tinggi nilainya atau derajatnya dibanding orang lain. Kalau kita sendiri kan sama-sama tahu kalau derajatnya manusia itu sama di mata Allah. Yang membedakan itu ibadah kita. Cuma dalam artian meyakinkan orang lain dan perusahaan, strategi kita dalam berkomunikasi bisa membuat orang lain memandang kita berbeda. Nah, bagaimana untuk meyakinkan orang lain dan perusahaan? Kalau misalnya tadi Mas Sandi sempat ikut voting calon bupati yang nggak kenal visi misinya misal, dari wajah saja bisa dilihat kecenderungan masyarakat memilih satu dengan yang lain. Tapi kesimpulannya jangan sekedar dipandang kalau kumisan itu nggak dipilih loh ya. Kesimpulannya adalah bagaimana kita menyesuaikan konteks audiens yang ada. Misalnya ketika kita di pasar, kita juga nggak pakai jas sama dasi. Kita pakai baju biasa. Sebaliknya ketika kita di kondangan atau di acara yang mulia milik orang-orang yang kita hormati, kita juga berpenampilan yang sopan. Hal yang sama juga harus dilakukan ketika kita berkomunikasi. Misalnya kita berkomunikasi dengan perusahaan akuntansi, seperti tadi saya sebutkan. Kita tonjolkan bahwa diri kita jujur, diri kita pandai menghitung uang, diri kita detail. Kita buktikan dengan pengalaman-pengalaman yang pernah kita lakukan, kita kisahkan. Saya yakin semua orang, termasuk fresh graduate, punya pengalaman itu. Tapi kadang kita belum tahu. Banyak anak-anak yang ketika menulis CV atau mengenalkan diri, ditanya apa pengalamanmu, saya fresh graduate.
Padahal fresh graduate itu juga pengalaman menurut saya. Selama dia kuliah, dia pasti melakukan sesuatu. Nah, pengalaman waktu kuliah itu jangan cuma disebutkan. Pengalaman waktu kuliah itu dikisahkan. Misalnya tadi, lomba memancing, pernah jadi bendahara. Bendahara lomba mancing, hadiahnya berapa juta. Saya waktu itu nyateti berapa harga beli bibitnya, berapa belikan tambelnya, supaya lomba memancing itu berjalan dengan lancar. Itu menurut saya cara-cara mengenalkan diri berdasarkan dengan komunikasi persuasif. Intinya kita mengetahui lawan bicara kita butuh apa. Cara mengetahuinya sekarang sudah sangat dimudahkan dengan adanya Google. Mungkin jika kita hidup 10-20 tahun yang lalu, kita nggak dapat fasilitas semewah ini. Bisa dapat informasi luar biasa, gratis lagi. Tinggal pandai-pandainya kita untuk memanfaatkan alat yang ada di sekitar kita. Terima kasih Pak Alifur Rahman dan Mas Sandi. Pak Sandi. Terima kasih kepada Mas Ilham dari Atullah atas sharing sesi pertama pada malam hari ini berkaitan dengan seni bagaimana meyakinkan orang lain. Dari paparan Mas Ilham bisa kita simpulkan bahwa meyakinkan orang lain itu memang seni gitu. Artinya disebut seni bahwa memang perlu adaptasi tertentu di mana itu tidak bisa dijadikan hitam putih pada daerah tertentu saja, tapi memang bagaimana kita pandai membawa diri kita, kemudian mengkondisikan diri kita ketika kita berkomunikasi dengan orang lain. Baik Bapak dan Ibu, insya Allah kita sudah selesai di akhir acara. Namun sebelum kita tutup webinar kita pada malam hari ini, saya ingin menginformasikan sekali lagi bahwa webinar seri Public Relation bersama Mas Ilham dari Atullah ini insya Allah akan dilaksanakan secara berkelanjutan setiap Senin malam gitu ya, insya Allah di jam yang sama, kecuali nanti ada halangan akan diinformasikan kepada Bapak Ibu. Kita masih punya banyak tema yang menarik yang akan kita gali dari Mas Ilham dari Atullah ini, karena memang beliau memiliki ekspertis di bidang-bidang itu. Misalnya berkaitan dengan krisis communication, menangani krisis, kemudian bagaimana membangun kerjasama dan negosiasi, bagaimana berkampanye, bagaimana menjadi juru bicara, bagaimana membangun kolaborasi media massa, bagaimana menuliskan press release, kemudian bagaimana membuat brand yang merakyat. Insya Allah itu akan di-sharing oleh Mas Ilham dari Atullah dalam webinar kita, webinar bersama Syariah yang akan dilakukan secara berseri. Maka Bapak Ibu ikuti terus informasi dari Syariah Community ini. Bapak Ibu bisa pantau melalui Instagram Syariah_community untuk mengetahui kapan nih ketemu lagi dengan Mas Ilham dari Atullah ini. Kita insya Allah bisa banyak mendapatkan pengetahuan dan informasi-informasi baru dari beliau. Baik, Bapak dan Ibu, terima kasih sekali lagi kami haturkan kepada Mas Ilham dari Atullah atas paparannya yang luar biasa pada malam hari ini. Juga menyuntikkan motivasi dan optimisme kita, insya Allah semua yang hadir di sini. Mudah-mudahan besok, lusa, dan seterusnya akan menjadi lebih baik dari hari ini. Terima kasih sekali lagi. Mari kita tutup webinar kita dengan bersama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak dan Ibu, terima kasih kami aturkan kepada semuanya juga. Saya Khalifur Rahman, mewakili Syariah Community. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan maupun kekurangan dalam pelaksanaan webinar kita pada malam hari ini. Sampai jumpa di webinar seri kedua Public Relation pekan depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Ilham ya. Terima kasih. Semua terima kasih Pak Win, Ibu Leni Wardiani semuanya, Bapak Mulyadi terima kasih, Bu Siti Maimunah, Ibu. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Nggak foto bersama Pak. Oh iya boleh ya, maaf. Boleh.
Ya, oke, kita ambil foto bersama dulu ya. Nyalakan kamera kalau gitu. Ya, nyalakan kameranya. Baik. Wah, Pak Firman Subagio kawan sudah pakai background ini. Sudah siap ya Bapak Ibu ya. Saya ambil 1, 2, 3. Oke, 2 lagi ya Bapak Ibu ya. Bentar. Slide kedua. 1, 2, 3. Oke, ketiga. 1, 2, 3. Alhamdulillah sudah selesai. Oke. Sekali lagi terima kasih banyak Mas Ilham. Terima kasih. Sampai jumpa. Bagi ya Bapak Ibu yang belum mengisi absen, silakan masih ada waktu untuk mengisi absensinya. Kami persilakan sebelum ini saya ending. Mudah-mudahan sudah selesai semua mengisi absensinya. Pak Win, terima kasih banyak sudah hadir bersama kita. Mudah-mudahan sukses melayani para klien di bidang hukum. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Brion juga. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak. Baik, mohon izin ini saya end meeting ya Bapak Ibu ya. Sekali lagi terima kasih, sampai berjumpa pekan depan. Mas Ilham terima kasih sekali lagi.